Bayangkan Pak, Bapak kan dulu belajar kan Pak ya, akidah Asy'ariyah bahwa sifat Allah hanya 20. Asy'ariyah dan Maturidiyah. Wujud qidam baqa mukhalafatun lil hawadithi qiyamuhu binafsihi dan seterusnya. 20 sifat. Jadi menurut orang Asy'ariyah, Allah itu hanya wajib punya sifat 20. Selain 20 itu mustahil dan gak boleh. Bayangkan Pak. Di dalam video tersebut ada dua tuduhan yang ingin saya bantah. Satu, tuduhan bahwa Asy'ariyah membatasi Allah hanya punya 20 sifat. Dua, tuduhan bahwa Asy'ariyah menganggap Allah mustahil punya sifat-sifat selain sifat 20. Bahkan Allah tidak boleh punya sifat-sifat selain sifat 20. Dua tuduhan tersebut akan saya bantah di dalam video ini. Jika kita membuka dan mengkaji kitab-kitab Asy'ariyah, mulai dari yang paling tipis sampai yang berjilid-jilid, tidak akan kita temukan dua tuduhan tersebut. Dua tuduhan tersebut muncul mungkin karena Ustadz Badrus Salam itu satu, belum membaca kitab-kitab Asy'ariyah. Atau dua, beliau sudah membacanya, tapi beliau tidak memahami secara baik dan benar bahasa Arab. Atau yang ketiga, beliau sudah membaca, beliau fasih dan faham bahasa Arab. Tetapi yang ketiga, beliau belum memahami istilah-istilah yang dipakai di dalam ilmu tauhid, khususnya istilah-istilah di dalam ilmu tauhid Asy'ariyah. Saya akan buktikan bahwa dua tuduhan tersebut tidak benar. Di dalam kitab Al-Jawahirul Kalamiyah, fil imani billahi subhanahu wa ta'ala, di dalam bab beriman dengan adanya Allah subhanahu wa ta'ala, soal kaifal imanu billahi subhanahu wa ta'ala ijmalan, bagaimana beriman dengan adanya Allah subhanahu wa ta'ala secara global. Jawab, huwa an na'taqida anna Allah subhanahu wa ta'ala muttasifun bi jami'i sifatil kamali, yaitu kita meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala muttasifun bi jami'i sifatil kamali, bersifatan dengan semua sifat-sifat kesempurnaan. Ini yang diyakini oleh Asy'ariyah. Allah itu bersifatan dengan semua sifat-sifat kesempurnaan. Wa munazzahun an jami'i sifatin nuqsani, dan disucikan dari semua sifat-sifat kekurangan. Kita cek di kitab lain, Nukhbatul La'ali juz pertama. Ilahul khalqi maulana qadimun wa mausufun bi awsafil kamali. Ilahul khalqi, Tuhannya makhluk, yaitu Allah, maulana, Tuhan kita, qadimun, maha dahulu, wa mausufun bi awsafil kamali, wa mausufun, dan disifati, bi awsafil kamali, dengan sifat-sifat kesempurnaan.
Kita cek di kitab lain, Al-Husunul Hamidiyah, Al-Faslul Awal, fi ta'rifil imani billahi ta'ala. Perhatikan di sini. Faya'taqida karena ataf ayya'lama. Faya'taqida ijmalan i'tiqadan jaziman annahu yajibu lillahi ta'ala kullu sifatin kamalin taliqu bi sya'nil uluhiyyati. Seorang hamba hendaknya meyakini secara global keyakinan yang mantap bahwasanya wajib bagi Allah Ta'ala setiap sifat kesempurnaan yang berhubungan dengan derajat ketuhanan. Perhatikan di sini, annahu yajibu lillahi ta'ala kullu sifatin kamalin. Bahwasanya wajib bagi Allah Ta'ala setiap sifat yang sempurna. Jadi tuduhan bahwa Asy'ariyah membatasi Allah hanya punya 20 sifat, itu tuduhan yang tidak benar. Tuduhan yang kedua, bahwa Asy'ariyah hanya meyakini Allah punya 20 sifat. Dan selain 20 sifat itu, maka mustahil bagi Allah. Tidak boleh bagi Allah. Tuduhan ini menurut saya muncul karena Ustadz Badrus Salam ini tidak memahami istilah mustahil di dalam ilmu tauhid. Yang dimaksud mustahil adalah wal mustahilu diddu kulli wajibi. Adapun sifat mustahil adalah kebalikan dari setiap sifat wajib. Jadi dari mana Ustadz Badrus Salam menuduh Asy'ariyah meyakini bahwa Allah hanya punya 20 sifat wajib dan mustahil Allah memiliki sifat-sifat lain selain sifat yang 20. Dari mana muncul tuduhan itu? Tuduhan bahwa Asy'ariyah menganggap Allah tidak boleh memiliki sifat selain sifat 20. Sifat mustahil bagi Allah itu adalah sifat kebalikan dari sifat wajib bagi Allah. Contoh, sifat wujud. Wujud artinya ada. Apa kebalikan dari ada? Tidak ada. Berarti tidak ada ini, sifat adam, tidak ada, adalah mustahil. Kemudian, mungkin Ustadz Badrus Salam tidak memahami apa itu wajib di dalam istilah ilmu tauhid. Wajib di dalam ilmu tauhid bukan jika dikerjakan dapat pahala, jika ditinggalkan dapat dosa. Allah kalau punya sifat 20, maka Allah berpahala. Kalau Allah tidak punya sifat 20, maka Allah berdosa. Tidak seperti itu yang dimaksud wajib di dalam istilah tauhid. Wajib di dalam istilah ilmu tauhid adalah pasti ada, mustahil tidak ada. Contoh sifat wujud. Wujud artinya ada. Sifat wujud ini pasti ada, pasti dimiliki oleh Allah. Mustahil Allah itu tidak memiliki sifat wujud. Nah, sifat wujud ini artinya ada. Kebalikan dari sifat wujud adalah adam, artinya tidak ada. Maka kebalikan sifat wujud adalah mustahil bagi Allah. Adam, kebalikan sifat wujud, ini mustahil bagi Allah. Nah, apa itu mustahil? Mustahil adalah sesuatu yang mustahil ada.
pasti tidak ada. Jadi sifat Adam ini mustahil ini ada, mustahil dimiliki oleh Allah. Pasti sifat Adam ini tidak dimiliki oleh Allah. Wujud qidam. Qidam artinya dahulu. Qidam ini sifat wajib bagi Allah. Apa wajib di sini? Pasti dimiliki oleh Allah. Allah pasti punya sifat qidam. Kebalikan sifat qidam adalah hudus. Hudus artinya baru. Nah, baru ini adalah sifat mustahil bagi Allah. Karena hudus kebalikan dari sifat qidam. Qidam dahulu, hudus baru. Allah itu mustahil punya sifat hudus. Mustahil Allah itu punya sifat baru. Baru ada. Mustahil. Kemudian baqo. Baqo artinya kekal. Baqo ini sifat wajib bagi Allah. Apa wajib di sini? Wajib pasti dimiliki oleh Allah. Allah pasti baqo. Allah pasti punya sifat baqo, kekal. Kebalikan sifat baqo adalah fana. Fana ini mustahil. Ya. Allah mustahil punya sifat fana. Fana artinya rusak, binasa. Mustahil Allah itu rusak, mustahil Allah itu binasa. Jadi tuduhan bahwa Asy'ariyah hanya meyakini 20 sifat dan menganggap sifat-sifat selain sifat 20 adalah mustahil dan tidak boleh dimiliki oleh Allah, itu tuduhan yang tidak memiliki dasar. Karena kesimpulan itu muncul akibat ketidakpahaman Ustadz Badrus Salam terhadap istilah yang dipakai di dalam ilmu tauhid. Sekarang saya mau tanya Bapak. Bapak kalau ibadah mencari ridho siapa? Taib sifat ridho itu ada nggak dalam 20 sifat? Nggak ada Pak. Berarti Bapak ketika beribadah tidak boleh meniatkan mengharapkan ridho Allah. Kenapa? Karena menurut akidah Asy'ariyah sifat ridho itu tidak ada. Kenapa? Karena tidak ada dalam 20 sifat. Bapak takut tidak dari murka Allah? Orang-orang awam yang tidak paham, saya takut dari murka Allah. Kita katakan maaf, akidah Asy'ariyah tidak menetapkan sifat murka bagi Allah. Jadi nggak perlu takut dari murka Allah. Karena Allah tidak punya sifat murka, nggak ada dalam 20 sifat. Bayangkan Pak. Ustadz Badrus Salam menuduh Asy'ariyah tidak meyakini sifat ridho dan sifat ghadab. Karena kata beliau, sifat ridho dan ghadab tidak ada di dalam sifat 20. Ustadz Badrus Salam sebelum menuduh seperti itu coba cek dan kaji kitab-kitab Asy'ariyah. Kaji secara baik dan benar supaya tidak salah faham. Tadi sudah saya jelaskan bahwa Asy'ariyah itu tidak membatasi Allah hanya punya 20 sifat. Saya akan tambahkan. Asy'ariyah itu mengenal istilah sifat jaiz. Di dalam kitab Al-Jawahirul Kalamiyah fi Idahil Aqidatil Islamiyah, Su'al akhbirni anil asya'i allati yajuzu suduruha minal maula subhanahu wa ta'ala. Kabarkan kepadaku dari perkara-perkara yang boleh terjadi
dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Jawab, hiya fi'lul mumkinati wa tarkuha, yaitu melakukan perkara-perkara yang mungkin terjadi, wa tarkuha, dan meninggalkannya. Artinya Allah itu boleh melakukan sesuatu yang mungkin, boleh tidak melakukan sesuatu yang mungkin. Contohnya, mithlu ayyuj'alal insanu ghaniyan au faqiran. Contohnya, manusia dijadikan kaya atau fakir. Nah, Allah itu boleh membuat seseorang kaya, boleh membuat seseorang fakir. Sohihan au saqiman, sehat atau sakit. Allah boleh membuat seseorang itu sehat, Allah boleh membuat seseorang itu sakit. Wa ashbahu dzalik, dan yang semisal hal itu. Contohnya sifat-sifat atau nama-nama yang baik yang dikenal dengan Asmaul Husna. Nah, Asmaul Husna itu di dalamnya terdapat banyak sifat-sifat jaiz bagi Allah. Contohnya, Ar-Rafi', Maha mengangkat. Allah boleh-boleh saja mengangkat seseorang. Tapi Allah juga punya sifat Al-Khafid. Allah itu bisa menjatuhkan seseorang. Allah Al-Mu'izzu. Allah itu maha membuat mulia. Tapi Allah juga boleh Al-Mudhillu. Allah maha membuat hina. Jadi Allah boleh memuliakan seseorang, menaikkan pangkatnya, menaikkan derajatnya. Tapi Allah juga boleh menjatuhkan seseorang, membuat hina seseorang. Itu sifat jaiz bagi Allah. Ridho, ghadab itu juga termasuk di dalam sifat jaiz ini. Allah boleh ridho terhadap seseorang. Allah boleh marah, murka terhadap seseorang. Jadi dari mana kesimpulan bahwa Asy'ariyah itu tidak meyakini sifat ridho dan sifat ghadab bagi Allah? Dari mana kesimpulan itu? Coba sebelum menuduh yang bukan-bukan, baca, pelajari, kaji, pahami. Kalau tidak tahu, tanya. Kalau tidak tahu, jangan sampaikan. Karena akan membuat fitnah. Kasihan masyarakat-masyarakat bawah itu. Yang semangat beragamanya tinggi, ingin belajar agama. Kemudian antara satu dengan yang lain, saling bermusuhan gara-gara tuduhan-tuduhan yang sebenarnya tidak memiliki dasar sama sekali. Menyebut Asy'ariyah tidak meyakini sifat ridho dan sifat ghadab, ini sangat besar Ustadz bahayanya. Nanti akan ada jamaah Ustadz yang akan menganggap bahwa Asy'ariyah itu sesat karena tidak meyakini sifat ridho, karena tidak meyakini Allah punya sifat ghadab. Padahal itu hanya tuduhan dan tidak ada keterangan di dalam kitab-kitab Asy'ariyah seperti itu. Jadi tolong, kasihan masyarakat yang sedang memiliki semangat tinggi di dalam belajar agama. Kemudian mereka menjadi salah faham terhadap agamanya, terhadap saudaranya. Jadi berapa banyak sifat harus ditolak hanya karena patokannya 20 sifat. Allah berfirman dalam Al-Quran,
Wa makaru wa makarallah. Mereka bermakar dan Allah pun bermakar. Sifat makar tidak dalam 20 sifat. Baik, Bapak, kalau Bapak ditanya, sifat nama Allah ada berapa? Oh, ada 99. Oh, sifat Allah berapa? 20. Wah. 99 kurangi 20 berapa, Pak? 79. Berarti ada 79 nama tidak mengandung sifat. Nama Allah Al-Qawi yang maha kuat. Ada enggak sifat kuat dalam 20 sifat? Enggak ada. Berarti Allah tuh namanya Qawi doang. Enggak kuat tapi. Kan musibah, Pak. Ada tidak di dalam nama Allah namanya apa? Al-Muhaimin. Sifat haimanah itu ada enggak dalam 20 sifat? Tidak ada. Coba dibaca lagi, Ustadz. Baca kitab-kitab Asy'ariyah. Baca, kaji. Kalau tidak tahu, datang ke pesantren-pesantren, tanya. Nanti akan dijelaskan supaya Ustadz tidak salah paham. Makanya subhanallah ya akhi azakumullah, aneh kalau ternyata hamba yang menentukan bagi Allah, ya Allah, engkau hanya berhak punya 20 sifat ya, nggak boleh yang lain. Waduh, ini kan namanya kurang ajar sama Allah, Pak. Kok ngebatasi buat Allah? Allah tidak terbatas nama dan sifatnya, karena kesempurnaan Allah luar biasa. Ikhwata Islam azakumullah wa iyyakum. Nah, semakin jelas bahwa Ustadz Badrus Salam ini benar-benar kurang memahami istilah-istilah di dalam ilmu tauhid. Sehingga beliau mengatakan, aneh, kurang ajar Asy'ariyah. Karena telah membatasi pada Allah hanya 20 sifat. Wajib di sini, Ustadz, adalah wajib di dalam istilah ilmu tauhid. Berbeda dengan wajib di dalam istilah ilmu fikih. Sifat wajib bagi Allah artinya sifat yang pasti dimiliki oleh Allah. Bukan sifat yang apabila Allah bersifat dengannya maka Allah berpahala, jika tidak bersifat dengannya maka Allah berdosa. Tidak ada Asy'ariyah yang meyakini seperti itu. Coba dibaca kitab-kitab Asy'ariyah, dipahami. Kalau tidak tahu, tidak paham, tanyakan pada yang tahu. 20 sifat wajib maksudnya 20 sifat yang pasti dimiliki oleh Allah. Seperti yang saya jelaskan di depan. Jadi bukan Asy'ariyah itu mewajibkan seperti dalam fikih. Tidak seperti itu, Ustaz. Iya. Nah ini akhi, sudah saya sebutkan kemarin. Kenapa sih orang-orang mereka tidak mengakui Allah bersemayam di atas arasy? Karena menurut akal mereka katanya, kalau Allah bersemayam di atas, tidak pernah Asy'ariyah itu menolak sifat istiwa. Tidak pernah Asy'ariyah itu menolak sifat yadullah. Tidak pernah Asy'ariyah itu menolak wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Tidak pernah Asy'ariyah itu menolak sifat yanzilu rabbuna. Yang Asy'ariyah tolak adalah jika istawa diartikan bersemayam. Yadullah diartikan tangan Allah. Yanzilu rabbuna diartikan Allah turun. Generasi salaf, bukan generasi salafi, generasi salaf, ketika sampai pada ayat-ayat mutasyabihat, ketika sampai pada hadis-hadis yang mutasyabihat,
Mereka membacanya, meyakininya, tapi mereka itu pasrah pada Allah apa maksudnya. Ketika sampai pada Ar-Rahman wa 'alal 'arsy istawa, apa arti istawa? Istawa. Mereka tetap menggunakan kata istawa. Mereka membacanya, meyakininya, sedangkan pada apa maksud istawa? Wallahu a'lam. Ketika mereka sampai pada ayat yadullahi fawqa aydihim, apa yadullah? Mereka katakan yadullah, yadullah. Mereka membacanya, meyakininya, dan pasrah pada Allah. Apa maksud yadullah? Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Waja'a rabbuka. Apa maksud waja'a rabbuka? Ya mereka mengatakan, ya ja'a rabbuka. Karena mereka membacanya, meyakininya, dan pasrah pada Allah. Apa maksudnya? Apa arti istawa? Wallahu a'lam. Apa arti yadullah? Wallahu a'lam. Apa arti ja'a rabbuka? Wallahu a'lam. Apa arti yanzilu rabbuna? Wallahu a'lam. Yang ditolak oleh Asy'ariyah, jika istawa diartikan bersemayam, jika yadullah diartikan tangan Allah, jika yanzilu rabbuna diartikan Allah turun, dan sebagainya. Untuk metode tafwid dan takwil ini, sebagian sudah saya jelaskan di dalam video-video sebelumnya. Untuk detailnya nanti saya akan bacakan kitab-kitab ulama-ulama besar Islam terkait tafwid dan takwil.